Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya ingin membuat video ini untuk menuntaskan UTS dari mata kuliah konsep dasar IPA dari dosen pengampu Ibu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan sifatnya. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ada memahami pengertian bahan, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bahan, yang ketiga mengidentifikasi sifat-sifat bahan. Definisi bahan material yang digunakan untuk membuat benda, contoh logam, kayu, plastik, kain, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama yaitu logam. Yang harus kita ketahui tentang logam, yang pertama yaitu sifat-sifat utamanya. Sifat utama logam yaitu kuat dan tahan lama, daya antar panas dan listrik. Yang ketiga yaitu dapat ditempa atau mudah dibentuk. Yang sifat pertama ini logam sangat cocok untuk pembangunan seperti pembangunan gedung, pembangunan rumah, pembangunan jembatan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu daya antar panas dan listrik. Nah, jadi logam ini sangat cocok untuk pembuatan dalam kabel. Nah, yang ketiga dapat ditempa dan mudah dibentuk. Jadi logam ini sangat mudah dibentuk. Selanjutnya ada jenis-jenis logam. Yang pertama logam feros. Apakah kalian tahu itu logam feros? Tidak. Tidak tahu. Logam feros itu yaitu logam yang mengandung besi seperti baja, besi. Kelebihannya sangat kuat dan sering digunakan dalam konstruksi. Yang menjadi kekurangannya itu logam ini sangat mudah untuk korosi. Yang kedua yaitu logam non feros. Logam non feros itu logam yang tidak mengandung besi seperti tembaga, aluminium, emas. Itu logam yang tidak mengandung besi. Kelebihannya tidak mudah berkarat, tidak mudah korosi, ringan, dan fleksibel. Yang ketiga ada logam mulia. Contohnya yaitu emas. Logam mulia ini sangat cocok untuk investasi. Oke, yang selanjutnya pengertian dari kayu. Yang perlu kita ketahui sama seperti logam tadi, sifat-sifat kayu yaitu kuat namun ringan. Yang kedua fleksibel. Yang ketiga isolator yang baik. Yang keempat estetik. Nah, kayu ini sangat banyak jenis-jenisnya. Salah satunya kayu keras dan kayu lunak. Kayu keras contohnya kayu jati, merbau, mohani. Sifatnya tahan lama dan kuat. Kita sering melihat digunakan sebagai pembuatan lemari seperti meja, kursi, rak sepatu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu kayu yang lunak seperti kayu pinus, kayu cemara, dan kayu meranti. Sifatnya ini lebih ringan dan mudah diproses. Ini sangat cocok untuk digunakan dalam dekorasi. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang plastik. Sifat-sifat plastik ini ada 4. Ringan, yang pertama ringan, yang kedua tahan lama, fleksibel, dan mudah didapatkan atau murah. Yang selanjutnya jenis-jenis plastik. Yang pertama yaitu termoplastik. Apakah kalian tahu itu termoplastik? Tidak. Termoplastik contohnya polietilena atau PE. Yang kedua polipropilena atau PP. Sifatnya ini dapat dilelehkan atau mudah dilelehkan. Yang kedua yaitu plastik termoset. Contohnya itu melami.
plastik. Yang kedua yaitu konstruksi seperti pada pipa, selanjutnya isolasi kabel dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teknologi seperti casing HP dan kabel. Selanjutnya yaitu tentang kain. Sifat-sifat utama kain yaitu fleksibel, tahan lama, dan daya serap. Jenis-jenis kain yang pertama yaitu kain berdasarkan serat alami seperti pada kapas. Yang kedua yaitu wool, sutra, linen. Dari kapas ini seperti baju kaos, baju-baju spray dan lain sebagainya. Kalau yang kedua yaitu wool seperti sweater dan spray dan shawl. Yang ketiga yaitu sutra. Ini seperti contohnya seperti gaun. Selanjutnya dasi. Kayak selanjutnya itu linen. Ini bisa kita lihat seperti kemeja, celana, dan tirai. Yang selanjutnya itu kain berdasarkan serat buatan. Kain. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Kamu sekarang lagi memakai baju kemeja. Itu kamu kainnya terbuat dari apa? Nah, kalau kemeja saya ini terbuat dari kain katun. Karena kain katun ini memiliki harga yang sangat terjangkau. Dia juga tidak gampang kusut, tidak mudah kusut. Nah, dan kain katun ini kalau digunakan dia tidak terlalu panas atau dingin. Oke, sekarang saya tanya. Kamu sekarang memakai baju kaos. Itu baju kamu terbuat dari kain apa? Dia terbuat dari sutra. Nah, kelebihannya itu nyaman, hangat, enak juga saat dipakai waktu hujan atau masa musim dingin. Selanjutnya, materi selanjutnya itu klasifikasi bahan. Nah, yang pertama yaitu bahan logam. Contoh yang sudah saya jelaskan seperti tadi yaitu ada besi, aluminium, dan tembaga. Yang kedua yaitu bahan non logam. Contohnya karet, plastik, kaca. Terus apa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Bahan non logam itu plastik, karet, kain, kayu, kapas dan lain-lain. Oke. Dan selanjutnya itu bahan organik. Contohnya kayu, kapas, kulit, dan lain-lainnya. Oke. Materi selanjutnya sifat-sifat bahan. Yang pertama ada dari fisik, yaitu warna, tekstur, dan densitas. Yang kedua yaitu mekanik, kekuatan, elastis, dan keuletan seperti tadi, seperti bahan dari logam, baja, besi itu kan sangat kuat, jadi cocok sekali untuk pembangunan seperti membangun gedung, membangun rumah, jembatan, dan membangun yang membutuhkan alat-alat yang kuat. Tapi kekurangannya itu mudah korosi atau mudah berkarat. Yang selanjutnya yaitu thermal atau konduktivitas panas atau titik leleh. Yang keempat yaitu elektrik konduktivitas listrik atau isolasi. Selanjutnya aplikasi dan penggunaannya. Seperti logam digunakan dalam konstruksi alat berat. Yang selanjutnya plastik digunakan untuk kemasan dan alat rumah tangga. Contoh plastik yang ada di rumah kamu apa? Contohnya Plastik. Oke, selanjutnya Kalau minuman, apa lagi? kemudian ada kantong belanja seperti plastik dari Alfamart, supermarket, kemudian makanan. Oke. Selanjutnya kayu. Kayu digunakan dalam furnitur dan konstruksi ringan.
Contoh yang ada di rumah kamu, alat-alat seperti kayu apa saja? Itu Saya Pak, Wah, kalau kayu itu biasanya mebel seperti ada dari selanjutnya kayu digunakan dalam furnitur dan konstruksi ringan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah kamu, kayu itu apa? Nah, kayu itu biasanya digunakan untuk mebel seperti meja, kursi, rak sepatu, dan lain sebagainya. Oke, bagus. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu materi selanjutnya faktor pemilihan bahan. Yang pertama itu ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, biaya dan efisien. Nah, seperti plastik tadi kan, biayanya murah dan sangat efisien, mudah dibawa, ringan, dan tahan terhadap air dan selain sebagainya. Yang ketiga itu keamanan dan dampak lingkungan. Keamanan seperti kuat terhadap air, tahan panas, dampak lingkungan. Plastik ini berdampak pada lingkungan seperti menyumbat sirina. Jadi kita ini harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah yaitu yang pertama, bahan memiliki sifat yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, logam, plastik, kain itu memiliki sifat-sifat dan jenisnya yang berbeda. Yang kedua itu pemilihan bahan yang tepat tergantung kepada kebutuhan aplikasinya. Seperti kita membangun rumah, tidak mungkin kita membangun rumah menggunakan plastik. Jadi kita menggunakan logam sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga itu penting untuk memahami sifat bahan dalam desain teknologi. Oke. Selanjutnya, sebelum saya tutup dari presentasi saya hari ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya mau tanya, Oke, silakan. mengapa kayu yang berada di atas permukaan air dapat menambah atau mengapung? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kayu itu bisa mengapung di atas air. Nah, yang pertama yaitu ada karena kayu memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan dengan air. Nah, yang kedua itu adanya gaya apung. Yang ketiga yaitu rongga di dalam serat-serat kayu. Nah, rongga inilah yang bisa menyebabkan air itu mengapung di atas air. Oke, ngerti? Berarti Ada yang ingin dipertanyakan? Oke. apa perbedaan antara logam besi dan besi? Oke. Perbedaan antara logam besi dan non besi itu ada 4. Yang pertama itu kandungan besi. Kandungan logam yang mengandung besi itu mudah sekali untuk korosi atau berkarat, sedangkan logam yang tidak mengandung besi itu tidak mudah berkarat. Nah, yang kedua sifat magnetis. Nah, logam yang mengandung besi ini bisa tertarik oleh magnet, sedangkan logam yang tidak mengandung non besi itu tidak bisa tertarik oleh magnet. Yang ketiga ketahanan terhadap korosi. Nah, jadi kalau logam yang mengandung besi ini jika terkena air itu mudah sekali untuk berkarat, sedangkan logam yang non mengandung besi atau tidak mengandung besi itu tidak mudah berkarat. Yang terakhir yaitu harga. Nah, logam non besi ini harganya lebih mahal. Contohnya seperti emas itu tidak mengandung besi dan dengan harganya mahal, sedangkan besi-besi seperti teralis ini dengan harga yang bisa dijangkau oleh kita. Oke, apakah bisa dipahami? Tidak ada lagi yang ingin bertanyakan? tidak, sudah paham. Oke, kalau kalian sudah paham sekarang waktunya Bapak yang ingin bertanya. Oke, kamu ada ya?
konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan itu contohnya seperti jembatan dan tiang. Yang kedua ada peralatan rumah tangga. Contoh dari peralatan rumah tangga itu ada panci, pisau, gunting, wajan dan lain-lain. Dan yang ketiga ada peralatan pertanian. Peralatan pertanian ini memiliki beberapa contoh seperti cangkul, baja dan lain-lain. Terus jawabannya sudah benar. Yang selanjutnya untuk BK, apa manfaat plastik dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Jawabannya yaitu kemasan dan membungkus makanan, kemudian peralatan rumah tangga, kemudian kerajinan tangan. Plastik ini digunakan karena ringan dan kuat dan mudah dibentuk. Selanjutnya sebelum saya kasih ke papan tulis tugas, marilah kita ice breaking dulu. Kalian mohon berdiri. Pertama ya. Kalian berdiri ya. Cukup fokus melihat, mendengar, merhatikan, fokus. Oke. Selanjutnya oke, materi selanjutnya Bapak kasih soal. Yang bisa menjawab bakal Bapak kasih nilai plus. Pertanyaan yang pertama itu, apa perbedaan utama antara sifat fisik besi dan kayu? Ya, TK. Jadi perbedaan utama yang pertama kepadatan. Besi memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi sehingga berat per unit volumenya lebih besar. Kemudian kayu lebih ringan karena struktur lainnya yang berongga dan memiliki serat-serat alami. Dan kedua kekuatan dan kekakuannya. Besi sangat kuat terhadap tekanan dan tarik serta kaku tidak mudah melentur. Kemudian kayu kuat terhadap tekanan tertentu tetapi cenderung lebih lentur dan dapat patah jika diberi tekanan melebihi batasnya. Kemudian tiga, konduktivitas termal dan listrik. Besi, konduktor yang baik untuk panas dan listrik. Kemudian kayu, isolator yang buruk untuk panas dan listrik karena sifatnya alami. Kemudian empat, ketahanan terhadap korosi dan kelambuan. Besi mudah berkarat ketika terkena kelembapan dan oksigen, kecuali jika tidak besi. Kemudian kayu tidak berkarat, tapi dapat lapuk atau membusuk karena serangan jamur, rayap atau kondisi lingkungan. Kemudian 5, elastisitasnya. Besi lebih elastis, tetapi batas deformasi tertentu. Kayu lebih fleksibel dalam bentuk, tetapi elastisitasnya lebih rendah dibanding besi. 6, penampilan dan tekstur. Besi memiliki permukaan keras dan angin, biasanya berwarna dan dingin, biasanya berwarna abu-abu atau metalik. Kayu memiliki permukaan hangat dengan serat alami yang beragam, memberikan estetika yang khas. 7, reaksi terhadap api. Besi tidak mudah terbakar karena akan meleleh pada suhu tinggi. Kayu mudah terbakar karena komponen organnya. 8, pengolahan. Besi memerlukan proses seperti pengecoran. Dengar lagi ya? Penempaan atau pemerasan untuk dibentuk. Kemudian kayu lebih mudah dipotong, dipahat atau dipaku menggunakan alat sederhana. Itu saja. Oke. Siapa yang mau?
Dekatkan. Lanjut ya. Oke, kita mulai. Iya ya ceplah. Tahan terhadap hama dan pembusukan. Besi lebih tahan terhadap hama, pembusukan dan rayap sehingga bangunan lebih aman. Yang keempat, perawatan mudah dan murah. Perawatan produksi besi lebih mudah dan murah. Yang terakhir, daur ulang. Baja dapat didaur ulang berulang kali dan dibuat ulang menjadi komponen baru tanpa kehilangan kualitas. Nah, itu saja besi itu lebih sering digunakan dalam konstruksi bangunan dibandingkan kayu. Ya. Ada satu lagi pertanyaan yang bisa menjawab maka Bapak kasih lebih dari yang pertanyaannya itu apa keunggulan kayu dibandingkan besi dalam pembuatan furnitur? Ya, dia nih. Keunggulan kayu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan besi dalam pembuatan itu diantaranya yang pertama itu ramah lingkungan. Kayu merupakan bahan baku alami yang dapat diperbarui dan mudah diurai serta saat tidak digunakan. Yang kedua, tahan lama. Perabot dari kayu dapat awet hingga puluhan tahun, bahkan bisa menjadi barang antik. Yang ketiga, estetika. Kayu memiliki tekstur yang unik dan warna yang beragam, sehingga dapat memberikan estetika yang hangat dan elegan. Yang keempat, mudah dibentuk. Kayu mudah dibentuk dan dipercantik dengan ukiran. Dan yang terakhir adalah kelima, responsif terhadap lingkungan. Kayu dapat menyesuaikan dengan suhu, kelembapan udara dan suara. Itu saja keunggulan dari material kayu. Sekian. Oke. Ya, kalian semua sudah paham. Sekian materi dari saya hari ini tentang bahan dan sifatnya. Sebelumnya kalian sudah paham semua? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah paham, saya akan akhiri presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah. Wassalam dan terakhir penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi